Ekonomi merupakan salah satu aktivitas yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Dalam Islam, banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ekonomi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mempraktikkan secara langsung bagaimana ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Ekonomi yang dijalankan berdasarkan ajaran atau syariat Islam biasanya dikenal sebagai ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Syariat itu sendiri adalah peraturan hidup bagi manusia sesuai ajaran Al-Quran dan hadis. Nilai yang mendasari ekonomi syariah adalah ajaran tauhid. Prinsip tauhid ini mengajarkan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan manusia, termasuk ekonomi, hanya ditujukan untuk mencari keridhaan dan sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip tauhid inilah yang menjadi pembeda antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Adapun 4 nilai dasar ekonomi syariah yang membedakannya dengan ekonomi konvensional ialah sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan. Dalam hukum dasar Islam, pada hakikatnya segala sesuatu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tercantum dalam Al-Quran surat Yunus ayat 55. Peran manusia di bumi ini hanya sebagai khalifah atau pengelola. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Meskipun demikian, manusia masih memiliki hak pribadi atas usahanya, baik berupa tanah, harta, dan sebagainya. Pemindahan kepemilikan harus didasarkan pada transaksi ekonomi yang halal, hibah, atau warisan. Yang kedua, keadilan dalam berusaha. Adil menurut Islam bukan berarti sama rata, melainkan suatu keadaan di mana setiap insan manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penghargaan, barang, jasa, atau perlakuan. Prinsip keadilan ini diatur dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Keadilan dalam ekonomi syariah dicerminkan dengan anjuran Islam untuk seimbang dalam bekerja, berusaha, dan berdoa. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ekonomi digunakan seperlunya saja. Sebagian bisa disedekahkan agar tercapai prinsip keadilan tersebut. Yang ketiga, kerjasama dalam kebaikan. Kegiatan ekonomi syariah harus dilandasi semangat tolong-menolong dalam kebaikan, berkompetisi untuk menebar kebaikan sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148, yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan
Di mana saja kamu berada, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang keempat, pertumbuhan yang seimbang. Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan terjaganya keseimbangan antara kesejahteraan spiritual dan kelestarian alam. Artinya, manusia tidak boleh mengeksploitasi alam secara berlebihan demi meningkatkan ekonomi. Hal yang mampu mengendalikan itu adalah kesejahteraan spiritual. Jika spiritualnya tinggi dan merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin bagi seseorang berbuat kerusakan di alam demi ekonomi semata. Pastilah mereka akan menjaga agar semua berjalan secara seimbang. Prinsip ekonomi syariah adalah suatu kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi sesuai Al-Quran dan hadis. Fungsi utama prinsip ini adalah menjadi pedoman dasar bagi setiap individu untuk berperilaku di bidang ekonomi. Prinsip ekonomi syariah dirumuskan menjadi 6 poin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian harta individu. Pengendalian harta individu harus berjalan secara produktif. Kendali ini berfungsi untuk mengalirkan harta secara produktif di bidang perekonomian. Aliran harta bisa berupa investasi produktif di sektor real, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jika harta mengalir secara produktif, maka kegiatan ekonomi akan berjalan terus-menerus. Yang kedua, distribusi pendapatan yang inklusif. Distribusi pendapatan dan kesempatan bertujuan untuk menjamin inklusivitas perekonomian bagi seluruh masyarakat. Itulah mengapa distribusi dari masyarakat dengan harta melebihi nisab bisa disalurkan dalam bentuk zakat untuk 8 golongan seperti fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Yang ketiga, optimalisasi bisnis atau jual beli dan berbagi resiko. Setiap bisnis yang dijalankan berdasarkan ekonomi syariah selalu menekankan sistem bagi hasil dan resiko. Ketika mendapat keuntungan, maka keuntungan bisa dibagi ke semua pemilik modal dengan adil. Namun, ketika mengalami kerugian, maka kerugian itu pun sama-sama ditanggung oleh semua pemilik modal. Yang keempat, transaksi keuangan terkait erat dengan sektor real. Setiap transaksi keuangan yang berdasarkan ekonomi syariah harus dijalankan pada sektor real. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi harus mampu mendorong berkembangnya sektor real seperti perdagangan, pertanian, industri, dan jasa. Hal yang ditekankan pada ekonomi syariah adalah tidak adanya tolerir untuk aktivitas ekonomi non-real seperti perdagangan uang, perbankan dengan sistem riba, dan lain sebagainya. Yang kelima, partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Dalam Islam, seseorang yang memiliki harta harus ikut berpartisipasi membangun kepentingan bersama. Misalnya, mewakafkan tanah untuk rumah sakit, membeli sukuk untuk pembangunan jalan, dan sebagainya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 7, yang artinya,
Berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Jika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dikelola secara optimal, prinsip ini bisa menambah sumber daya publik dalam kegiatan aktif perekonomian. Yang keenam, transaksi muamalat. Transaksi muamalat mencerminkan kegiatan ekonomi, khususnya pedagang, yang dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdagang di Madinah. Nilai yang terkandung dalam transaksi muamalat adalah menjunjung tinggi keadilan serta kerjasama dan keseimbangan. Setiap transaksi haruslah mematuhi aturan yang ditetapkan oleh syariat. Adapun ciri-ciri ekonomi syariah adalah adil, tumbuh sepadan, bermoral, dan beradab. Adil dalam Islam tidak bisa dimaknai sebagai hasil kesepakatan sosial. Esensi adil dalam Islam adalah keseimbangan atau proporsional di antara penyusun sistem perekonomian dan perlakuan terhadap individu di semua lini kehidupan. Tumbuh sepadan mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang seimbang antara sektor keuangan dan sektor real. Hal itu tentu harus sesuai dengan kemampuan produksi dan daya beli masyarakat. Bermoral artinya segala hal yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selain itu, setiap anggota masyarakat harus memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap kepentingan bersama, jangka panjang, serta mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Ekonomi syariah menjunjung tinggi nilai luhur bangsa seperti tradisi dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang, selama tradisi tersebut tidak melanggar syariat Islam. Tujuan yang hendak dicapai melalui ekonomi syariah tidak bisa dilepaskan dengan tujuan dari syariat Islam, yaitu maqasid al-syariah. Mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui kehidupan yang baik dan terhormat. Syariat Islam merupakan aturan yang bisa mewujudkan terpeliharanya 5 kemaslahatan dasar, yaitu agama, jiwa, intelektualitas, keturunan, dan harta kekayaan. Kehadiran ekonomi syariah ternyata mampu memberikan kontribusi yang signifikan di dunia perekonomian. Adapun manfaat yang dirasakan melalui ekonomi syariah adalah sebagai berikut. Islam mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat melalui 2 cara, yaitu pengharaman riba dan kegiatan sektor real. Selanjutnya, ekonomi syariah mampu menciptakan anggaran negara yang memihak pada rakyat. Ekonomi syariah mendorong pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Ekonomi syariah juga menyediakan pelayanan publik. Terjadinya pemerataan dalam distribusi pendapatan yang memihak rakyat dalam ekonomi syariah melalui wakaf, zakat, sedekah, dan sebagainya. Ekonomi syariah jelas berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih banyak dikenal sekarang ini. Lantas,
Apa perbedaannya? Yang pertama, menurut tujuan. Ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai falah di dunia dan akhirat, serta kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Ekonomi konvensional bertujuan untuk mengejar kesejahteraan duniawi semata dan kesejahteraan individu semata. Berdasarkan sumber utama, ekonomi syariah bersumber pada Al-Quran dan hadis. Ekonomi konvensional bersumber pada hal-hal yang bersifat positivistik. Yang ketiga, berdasarkan pengambilan keuntungan. Ekonomi syariah menerapkan sistem bagi hasil. Kalau ekonomi konvensional menerapkan sistem bunga dan riba.